Sebanyak 59.647 warga Nusa Tenggara Timur masih bertahan di pengungsian setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Warga khawatir dengan kondisi bangunan yang rusak dan gempa susulan. BMKG mencatat 3.002 gempa susulan dengan kekuatan hingga 6,2 magnitudo. Gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Harga emas menguat tipis di Rabu pagi waktu Asia di tengah penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika dari level tertinggi. Pelaku pasar kini menunggu publikasi risalah rapat terbaru The Fed untuk mencari petunjuk arah kebijakan suku bunga. Risalah tersebut dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai pandangan para pejabat The Fed terhadap inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, serta arah suku bunga Amerika ke depan. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 0,2% ke 4.342,33 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya, harga emas anjlok hampir 2% di Selasa. Harga minyak mentah kembali menguat di Rabu pagi waktu Asia, melanjutkan kenaikan untuk hari keempat beruntun. Ketidakpastian terkait lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz menjadi sentimen utama yang menopang harga minyak. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Iran dan menyebabkan kejelasan kesepakatan damai makin memudar. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 26 sen ke 91,28 dolar Amerika per barel. Harga minyak WTI Amerika naik 37 sen menjadi 85,31 dolar Amerika per barel. Sebelumnya, kedua kontrak minyak di Selasa ditutup di level tertinggi sejak 24 Juli 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Harga batu bara dunia kembali menguat lagi di perdagangan Selasa, melanjutkan rally selama 2 hari beruntun. Mengutip Big Ben, kenaikan harga batu bara didukung kekhawatiran terhadap pasokan China setelah produksi batu bara negara tersebut turun ke level terendah selama hampir 5 tahun. Penurunan tersebut disebabkan pembatasan operasi tambang domestik yang berlangsung di tengah intensifnya inspeksi keselamatan tambang. Berdasarkan data perdagangan, harga batu bara Newcastle kontrak September 2026 naik 0,2 dolar Amerika ke level 134,25 dolar Amerika per ton. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 0,71% di level 84,67 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,09% di 16.768 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,37% di level 4.404 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,71% di level 4.895 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa, PT Avia Avian Tbk atau Avia mencatatkan kinerja keuangan solid di sepanjang semester pertama di 2026. Di mana berdasarkan laporan keuangan interim konsolidasian, perseroan berhasil membukukan pertumbuhan penjualan neto sekaligus laba bersih secara signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Avia Avian Tbk berhasil mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp938,42 miliar, tumbuh 20,59% year on year dari capaian Rp778,2 miliar di semester 1 2025. Sementara pendapatan perseroan tercatat melalui penjualan neto sebesar Rp4,59 triliun atau naik 18,19% dibandingkan periode yang sama 2025 di Rp3,88 triliun. Penjualan dari pihak ketiga mencapai Rp4,56 triliun dan pihak berelasi Rp28,86 miliar. Seiring dengan kenaikan penjualan, beban pokok penjualan perseroan turut meningkat menjadi Rp2,51 triliun dari sebelumnya Rp2,21 triliun. Meski demikian, laba bruto perseroan tumbuh lebih tinggi 24,55% year on year menjadi Rp2,08 triliun dari Rp1,67 triliun di semester 1 2025. Sementara itu, laba usaha melonjak 33,12% year on year menjadi Rp1,15 triliun dibanding Rp863,69 miliar di semester 1 2025. Pertumbuhan ini didorong efisiensi beban usaha yang terkendali dengan total beban usaha tercatat Rp934,92 miliar
naik dari 810,15 miliar rupiah dengan komposisi beban penjualan 788,77 miliar rupiah dan beban umum serta administrasi 146,16 miliar rupiah. Secara umum, aset perseroan tumbuh 1,9% menjadi 11,29 triliun rupiah. Liabilitas perseroan naik menjadi 1,68 triliun rupiah. Untuk ekuitas perseroan meningkat jadi 9,61 triliun rupiah. Presiden Direktur PT Avia Avian Tbk Wiono Tanoko mengatakan, di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi industri, perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih di atas 20%, menjaga profitabilitas tetap sehat. Selain itu, pencapaian merupakan hasil dari kekuatan jaringan distribusi yang luas, inovasi produk yang berkelanjutan, serta disiplin operasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pasca rilis kinerja keuangan di semester pertama 2026 secara teknikal, pergerakan saham Avia di sepanjang perdagangan hari ini bertahan di zona hijau meskipun beberapa menit jelang penutupan laju penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat pergerakan saham Avia secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level Rp344 per saham, pembukaan menguat ke 346.940, penguatan masih berlanjut ke level 354. Pada pukul 10:05 posisi Avia ini menyentuh di level 364 yang merupakan level intraday tertinggi hari ini. Namun 11.15 laju penguatan lebih ke arah terbatas di 358. Pada pukul 12 ditutup di level yang lebih rendah di 354 dan dibuka stagnan di pembukaan sesi kedua. Saat ini posisi penguatan makin terbatas di 2,33% di level 352. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham Avia dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa, sempat bergerak di bawah level 300-an dan Juli di Agustus mencoba untuk memperbaiki posisi dari sisi pelemahan. Ya, grafis selanjutnya untuk pergerakan saham Avia. Di perdagangan pertengahan Januari, posisi saham Avia di 488, saya akan coba sampaikan di Maret melemah atau laju penguatan terbatas ke 422, 392, bahkan 8 Juni sempat melemah di bawah level 300-an, tepatnya di 288. 21 Juli hingga Agustus mencoba memperbaiki posisi dengan meninggalkan level 288, kembali ke level 300-an pemirsa, 342, 354, dan intraday hari ini sempat ke 364. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Posisi PER-nya berada di kisaran 11,69 kali, PSR-nya di 2,39 kali, dan PBV-nya di 2,28 kali, dan PCFR di kisaran 8,07 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.